Beda kan kalau misalnya dia maksiat, enak, terus dia misalnya maksiat jam 12, enak banget, terus jam 3 dia tahajud, lebih enak lagi. Kayaknya gue pilih jam 3 aja deh, jam 3 lebih enak. Tapi ternyata nggak demikian. Begitu Anda maksiat jam 12, kalaupun Anda salat jam 3 nggak enak, rasanya beda. Karena hati itu pekat ketika beribadah, nggak akan khusyuk. Nah itu yang dilupakan. Karena banyak orang mengaitkan musibah dan kegagalan hanya dari sisi fisik. Mereka tidak menganggap kegagalan khusyuk dalam sholat itu adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap ketidakikhlasan dalam ibadah adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap ketenangan dalam hidup adalah sebuah kegagalan. Karena selalu orang awam sekali lagi fisik, materi. Padahal Malik bin Dinar mengatakan tidak ada hukuman yang lebih parah daripada hati Anda dikeraskan sama Allah. Sehingga Anda nggak bisa khusyuk, nggak bisa nangis ketika ibadah, nggak bisa zikir dengan nikmat, nggak bisa menikmati lantunan Al-Quranul Karim. Oh itu fatal. Hati itu kalau udah hancur tuh fatal. Makanya hadirin, Ibnul Qayyim mengatakan mayoritas doa ketika kondisi sangat genting itu pasti ada atau biasanya ada kalimat tauhid. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada kalimat tauhid apa tidak? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Dalam kondisi-kondisi berat, tekanan, kegentingan, doanya memiliki unsur tauhid dan ada kalimat tauhid. Karena kata para ulama, yang bisa membuat kita bertahan dari tekanan hidup, musibah hidup, bencana hidup, jika hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menolak bala dan membuat secercah cahaya itu bersinar setelah gelapnya ujian dan musibah adalah tauhidullah. Dan yang membuat kita tersenyum di atas puing-puing masalah adalah ketika kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati bertauhid itu sebuah solusi. Yang membuat kita hancur lebur itu kan bukan masalah, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Angka perceraian ini tinggi banget teman-teman sekalian. Bahkan termasuk yang udah ngaji banyak yang divorce. Saya ingin tanya, kenapa orang cerai? Karena banyak masalah? Bukan. Kalau cerai itu karena banyak masalah, antum cerai semua nanti. Siapa yang nggak punya masalah dalam pernikahannya? Nggak ada. Semua banyak masalah. Siapa yang punya 1, 2, 3 masalah? Siapa yang salahnya di bawah 20? Nggak ada, udah kelihatan. Mukanya kelihatan banyak masalah. Dan saya juga banyak masalah. Yang buat orang cerai itu punya masalah, nggak bisa menyelesaikan. Itu orang cerai. Jadi nggak bisa menyelesaikan itu cerai. Kalau semua masalah bisa diselesaikan, clear. Dan itu tadi kata Ibnul Qayyim, kuncinya tuh hati bertauhid kepada Allah. Makanya doanya tuh ada kalimat tauhid. Doa kesedihan apa yang panjang itu? Ana abduk bunu abdik wa bunu amatik, dan saya hambamu, anak dari hambamu, anak dari hambamu. Itu tauhid, penyembahan kepada Allah. Dan itu yang diserang ketika kita maksiat. Kualitas tauhid kita akan turun, kotor hati, gelap. Mana yang lebih parah daripada hukuman yang buat hati kita keras, kata Malik bin Dinar. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya ilmu, dan ini korelasi ilmu dengan rasa takut yang dijelaskan Ibnu Rajab. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak punya ilmu tentang data-data yang baru saja disebutkan, kita nggak akan takut bermaksiat. Apalagi lezat kan tadi, enak. Yang membuat kita takut, mikir-mikir lagi, aduh gue nggak berani deh. Itu apa? Ilmu. Oh ternyata di samping rasa nikmat ada, jadi nggak terkecoh gitu loh. Orang kan berpikir kalau nikmat enak semua. Oh enak nih, dihabisin tuh. Padahal racunnya disuapan ke 10, suapan ke 15, baru mati di situ. Nah, untuk mendetek itu semua butuh ilmu. Itu poinnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk menumbuhkan rasa takut, tinggal nggak gampang-gampang maksiat, antum kan harus punya data tentang poin-poin di atas. Oh ada kenikmatan, terus yang diserang itu hati, terus kita nggak bisa khusyuk beribadah, terus ma'isyatan donka, hidup sengsara, maka kita akan berpikir 1000 kali kalau mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kenikmatan beribadah itu di atas kenikmatan maksiat. Itu yang harus kita camkan. Malik bin Dinar juga mengatakan tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para pencinta kenikmatan yang menyamai berzikir kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Sulaiman itu pernah menyatakan, salah satu ulama, para ahli tahajud di malam hari itu merasakan kelezatan yang lebih nikmat daripada orang-orang yang hidupnya menikmati dunia malam. Jadi yang hangout, yang clubbing, yang pulang jam 3, jam 4 malam, mereka ngapain sih pada kesana? Kan cari kenikmatan, cari hal yang menghilangkan penat mereka. Kata para ulama, tahajudnya para ahli tahajud itu lebih indah.